Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, saya Ayu Landari sebagai moderator, dan ada teman saya Rosita Putri sebagai sekretaris. Kemudian ada Asma Mufidah sebagai presenter 1, ada Inaya Saleha sebagai presenter 2, ada Sherly Apriliani Putri sebagai presenter 3, dan yang terakhir ada Sophia Ayu Panangsi sebagai presenter 4. Di sini kami akan mempresentasikan materi pembelajaran 1 yang mencakup A. Menganalisis informasi dalam ceramah, dan B. Menganalisis isi, struktur, dan kebahasaan dalam ceramah. Saya Asma Mufidah sebagai presenter 1 akan membahas materi tentang menganalisis informasi dalam ceramah. Ceramah adalah pidato yang bertujuan untuk memberikan nasihat dan petunjuk-petunjuk informasi. Dalam ceramah biasanya sederhana, tidak bertele-tele, dan mudah diingat. Ceramah dibedakan menjadi 2, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ceramah umum. Merupakan ceramah yang bertujuan memberikan nasihat kepada halayak umum atau masyarakat luas. Yang kedua, ceramah khusus. Merupakan ceramah yang berfungsi untuk memberikan nasihat-nasihat kepada halayak tertentu dan khusus. Dan ada juga ciri informasi yang disampaikan antara lain, yaitu harus jelas, harus lengkap, harus lugas, harus logis, dan yang terakhir mudah dipahami. Kemudian ada analisis ceramah akhlak. Ceramah tersebut harus memenuhi unsur yang mencakup pembukaan dengan salam pembuka, isi dengan nilai moral, penutup ada salam penutup. Lalu ada kebahasaan ceramah. Kebahasaan ceramah harus menggunakan bahasa yang sederhana, mudah dipahami, serta menggunakan bahasa sehari-hari. Isi informasi ceramah berisi pendidikan karakter berupa anjuran perbaikan moral, memotivasi agar generasi muda mempunyai moral yang terdidik dan siap menjadi pemimpin bangsa. Saya Inaya Saleha, saya sebagai presenter 2, manfaat ceramah. Yang pertama, dari segi pembicara, melatih keterampilan berpikir, melatih mental, dan meningkatkan keterampilan berbicara. Yang kedua, dari segi pendengar, memberi wawasan luas berkaitan dengan informasi yang disampaikan oleh pembicara, dan memberi gambaran kepada pendengar mengenai luas suatu personal serta jalan keluarnya. Saya Rosita Putri, saya sebagai sekretaris, saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri ceramah. Yang pertama, ada seorang pembicara dan sekelompok orang pendengar. Yang kedua, ada ide yang akan disampaikan dengan lisan. Yang ketiga, ada kesempatan bertanya yang harus dijawab oleh pembicara. Dan yang terakhir, ada alat peraga untuk menjelaskan isi atau materi ceramah. Saya Sherly Apriliani Putri sebagai presenter 3. Di sini saya akan membahas pengertian struktur teks ceramah. Yang pertama ada pendahuluan. Pendahuluan berisi pengenalan masalah, isu, ataupun pandangan pembicara tentang topik yang akan dibahas. Biasanya pendahuluan itu terdapat di awal paragraf. Yang kedua ada isi. Isi merupakan materi penjelasan atau rangkaian argumen pembicara yang berkaitan dengan pendahuluan. Yang ketiga ada penutup. Penutup bisa berupa kesimpulan atau rangkuman dari keseluruhan materi yang telah disampaikan, baik di bagian pendahuluan maupun isi. Saya Sophia Ayu Panangsi, presenter 4 akan membacakan struktur teks ceramah. Bagian pendahuluan, salam pembuka, ucapan terima kasih, pengenalan topik, isi materi yang dibahas, pendapat pembicara, alur pembicara atau runtut, referensi dari pendapat yang disampaikan, penutup, simpulan, ungkapan penutup, salam. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.